Baik, terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih bersama kami dan juga pemirsa RRI Digital. Baik, saatnya kini kita akan dengarkan dialog khusus ya untuk di edisi hari ini Kamis 23 Januari dengan topik pembahasan ingin masuk TNI, ini mekanismenya. Baik, terima kasih rekan Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Radio Republik Indonesia Pro 1 Lok Sumawe menyajikan dialog khusus pada pagi hari ini dengan judul yang kita angkat, ingin masuk TNI, ini mekanismenya. Nah, pada kesempatan ini Alhamdulillah sudah hadir di studio interaktif RRI Pro 1 Lok Sumawe Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, Letnan Kolonel Kavaleri Mahyar ST MM MHI. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Mahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, turut didampingi oleh Pak Irwan dari Pasi Pers. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berhadir di RRI pada kesempatan pagi hari ini. Dan cuaca pagi hari ini cukup cerah ini Pak Dandim. Mudah-mudahan berbagai aktivitas kita hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Dandim, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah diumumkan ini penerimaan calon TNI ya yang ingin masyarakat kita ataupun generasi muda kita yang sudah cukup syarat untuk menjadi anggota TNI. Pak Dandim bisa sedikit menyampaikan kepada pendengar kita, khususnya para adik-adik kita ini, calon-calon ini yang ingin mencalonkan diri menjadi TNI. Ini apa saja nih persyaratannya nih Pak? Bisa disampaikan. Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih Bang Iwan atas waktunya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bergabung di Pro 1 RRI Lok Sumawe. Terima kasih sekali kepada RRI bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Wan tadi, bahwa kehadiran kita ini untuk menyampaikan, memberikan informasi-informasi kepada seluruh warga Indonesia, khususnya yang ada Aceh Utara dan Lok Sumawe yang berminat untuk mengikuti tes seleksi TNI, apalagi yang bulan ini sedang dibuka calon tamtama gelombang 1 sampai tanggal 29 Januari. Apa yang disampaikan Pak Wan tadi bahwa siapa saja yang mencalonkan diri menjadi TNI, yang pertama adalah sebagai warga negara Indonesia, ya, warga Indonesia. Kemudian yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menganut salah satu dari agama yang 6 agama yang diakui oleh di Indonesia. Kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian berumur paling rendah 18 sampai dengan 22 tahun. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Ini juga sangat penting bagi Bang Iwan, perlu kami sampaikan. Makanya kenapa pada saat kami ada acara-acara dengan pemuda-pemuda ataupun dengan anak-anak pelajar yang masih SMP, SMA, mereka menjaga ini. Jadi jangan sampai ada catatan kriminal di kepolisian, sehingga nanti begitu mereka untuk mendaftarkan diri dimanapun melakukan kerja, khususnya di TNI, ini tidak akan diterima karena sudah menjadi catatan kriminal, baik kriminal ringan maupun sedang maupun berat. Kemudian yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata, dan ini juga harus dipelihara. Kami juga pernah sosialisasi juga kepada acara-acara, mungkin di acara-acara remaja, acara-acara anak SMA, jaga kesehatan berupa rohani. Kemudian apabila juga dia ada gangguan rohani tidak bisa masuk ini, dan juga tidak berkacamata. Dan ini fungsi juga Pak, jadi kalau kita sudah menggunakan kacamata, ya mungkin pada saat kita menembak ataupun kegiatan-kegiatan yang ini ya mungkin tidak bisa maksimal, sehingga itu menjadi prioritas juga bagi kita. Oke, baik Pak Mahyar, sudah jelas. Baik Pak Mahyar, kemudian tahapannya mungkin bisa disampaikan ini. Apakah juga perlu berbayar atau bagaimana ini? Bisa disampaikan. Jadi baik, perlu kami sampaikan Pak Iwan, terima kasih. Ini sudah ada perkenalan dari Kasat langsung bahwa kemarin dari turun surat telegram nomor 21 tanggal 21 bulan 1 2025 menyatakan bahwa tidak ada pungut biaya sepeser pun. Dan apabila ada oknum yang bermain di dalam rekrutmen TNI, ini akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini sudah ada pengenalan khusus, mulai dari bawah kita sampai kita tidak bisa bermain dengan rekrutmen ini, harus benar-benar kita murni di situ. Nah, adapun tes tahapannya yang jelas tahapannya mungkin sama Pak, tahapan-tahapan pada di mana di lembaga-lembaga lain ataupun instansi lain, yang jelas harus mendaftar pemeriksaan imigrasi dulu Pak, sesuai dengan ketentuan yang sudah digarisbawahi, sudah berlaku. Dan ini mungkin bisa nanti
anak-anak muda remaja yang mendaftar mungkin bisa lewat online ataupun bisa lewat non online. Kalau offline mungkin bisa langsung di Agen Rem ataupun di Agendam yang ada di Banda Aceh ataupun ada di wilayah masing-masing. Kemudian pemeriksaan kesehatan ini juga sangat penting, Bapak. Kesehatan ini kalau memang kesehatan salah satu mungkin tidak lulus, tidak akan bisa lulus juga. Oleh karena itu ini kesehatan menjadi prioritas juga. Nanti kita ada tahapan-tahapan, Pak, tesnya. Tahapan mulai kesehatan di luar maupun sampai kesehatan bagian dalam. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tes kesegaran jasmani. Nah ini TNI juga dituntut untuk siap fisik, Pak. Akan disampaikan di awal tadi, harus siap jasmani. Nanti akan kita juga tes, akan diuji pada saat mendaftar nanti. Ada tahap dari tahap Panda, tahap lokal, tahap daerah sampai ke tahap pusat. Kemudian tes akademik, Pak, ini sama juga di tempat-tempat yang lain. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya juga masuk TNI adalah tes psikologi, Pak. Tes psikologi sehingga mereka siap untuk menjadi prajurit, ditempatkan dimanapun berada, Pak. Kemudian yang menjadi juga tak kalah penting tes mental dan ideologi. Ini juga harus kita siapkan, harus kita tes. Kita melihat kira-kira mereka pantas menjadi TNI, kemudian kira-kira mental terganggu enggak, sehingga jangan sampai nanti salah di dalam merekrut TNI. Oke. Sementara itu, Pak. Baik, Pak Mahyar, ini sering kita dengar hampir di masyarakat kita ini dipantuhir atau tes terakhir. Betul. Ini sering disusupi angin ataupun ada bayar atau bagaimana? Ini mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat kita ini, Pak. Baik, terima kasih, Pak Iwan. Kami sudah sampaikan di awal tadi bahwa salah satu contoh bahwa masuk TNI adalah tidak ada biaya spesial pun termasuk saya. Dan saya kalau mungkin saya kemarin mungkin dulu bayar mungkin nggak akan masuk, Pak. Nah, kalau mungkin saya nggak bayar nggak jadi TNI. Alhamdulillah saya sampai sekarang bisa menjadi TNI karena tidak bayar apapun. Pada intinya bahwa kita siapkan semaksimal mungkin diri kita sendiri, Pak. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi tuntutan tes per item yang saya sampaikan di awal tadi, mulai administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, tes akademik, psikologi, dan tes metodologi. Kalau kita siapkan dengan maksimal, Pak, insya Allah kita akan lulus. Jadi jangan kita mengapa kalau nggak ada uang nggak lulus, Pak. Jadi sekarang asumsi masyarakat semua begitu. Jadi tidak ada sepeser pun bahwa dipungut dalam rangka untuk penerimaan ini. Jadi selama proses maupun sesudah tidak ada biaya sebesar apapun dipungut. Dan apabila ini terbukti ada mungkin oknum, Pak, yang seperti awal tadi, dan sudah ada penekanan dari Kasat, akan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi prajurit yang bermain di dalam rekrutmen penerimaan TNI, Pak. Ya. Jadi kita berharap ini benar-benar bersih nih, Pak, ya, sehingga putra-putri terbaik memang bisa lulus nanti. Ya. Harapannya begitu, Pak. Harapannya seperti itu. Ya. Baik, kita juga menempatkan Babinsa-Babinsa nih di desa-desa. Ini bagaimana peran ataupun peran Babinsa dalam mensosialisasikan untuk perekrutan calon TNI ini, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Kita sudah ada perintah dari komando atas bahwa kita untuk kampanye secara masif. Jadi apa yang bisa kita maksimalkan yang ada di wilayah kita maksimalkan, sehingga masyarakat yang tidak mengerti, tidak tahu bahwa mungkin sekarang sudah ada pembukaan yang mereka sudah lama menyiapkan, ini kita benar-benar kita masifkan dalam rangka untuk merekrut daripada remaja-remaja yang ingin berkarir dalam TNI, Pak. Ini tugas Babinsa juga sangat berat. Mereka selain mungkin komunikasi dengan masyarakat yang ada di wilayah, juga akan kita buatkan berupa banner maupun spanduk maupun hal yang lain yang elektronik bisa kita buat, termasuk salah satu ini mungkin hari ini kita hadir bahwa kita untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda yang ingin menjadi seorang prajurit yang ingin mengabdi di TNI. Ya, inilah kesempatan sekarang sedang dibuka sampai tanggal 29 Januari. Oke, yang terakhir, Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit ataupun stressing yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan penerimaan masuk TNI, meskipun tadi Bapak sudah menyampaikan berbagai persoalan ataupun berbagai solusi yang telah Bapak sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan ini untuk menggugah generasi muda ataupun pelajar kita yang bisa untuk menjadi anggota TNI, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Bang Iwan. Perlu kami sampaikan kepada generasi penerus yang mungkin yang ingin berkarir di TNI. Sekarang kesempatan untuk dibuka gelombang 1, calon terutama di gelombang 1 di tanggal 29 penutupan. Oleh karena itu, berkerekan semuanya adik-adik saya yang mungkin yang pada saat ini mendengar RRI Pro 1, yang mungkin bisa diteruskan kepada semua pihak, pada semua yang ingin berkarir di TNI. Ayo mari sama-sama daftarkan diri segera Anda, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu.
Baik, terima kasih Pak Dandim. Mungkin yang terakhir mungkin Pak, di luar konteks ini mungkin sedikit ingin Bapak sampaikan sedikit bahwa keterkaitan antara TNI dengan masyarakat selama ini lewat Babinsa ataupun berbagai kegiatan sosial dan berbagai program pemerintah ini, TNI dan Polri ini sungguh sangat mendukung nih berbagai kegiatan. Mungkin dalam hal ini ataupun di akhir-akhir bulan ini apa saja kegiatan yang sudah kita laksanakan menyangkut hal dengan kegiatan dengan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Silakan Pak Mahyar. Baik, terima kasih Bang Wan. Sudah banyak kita laksanakan tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat. Karena sesuai dengan pesan daripada Pangdam Iskandar Muda bahwa kehadiran kita TNI tengah-tengah masyarakat menjadi solusi bagi masyarakat, bukan menjadi masalah. Dan ini yang kita terapkan juga sebagaimana moto daripada Kodim 0103 Aceh Utara, bahwa tangguh dan selalu di hati rakyat. Dimanapun kita usahakan bahwa bisa membantu masyarakat, kehadiran kita, bukan malah sebaliknya. Ini kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan, banyak hal tiap hari kita laksanakan, terutama mungkin pada saat ini adalah membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang air, yang adalah program daripada Danrem 011 di Lawangsa, membuat titik-titik air yang ada di daerah-daerah yang kurang air, termasuk di masjid. Ini adalah program kita membantu masyarakat juga yang kekurangan air, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sekarang adalah masalah ketahanan pangan. Dan ini menjadi program kita juga, program tambahan yang dari Kementerian Pertanian bahwa dituntut bahwa tahun ini harus swasembada pangan. Ini tugas kita berat, terutama Babinsa untuk mendorong masyarakat yang para petani untuk lebih maksimal di dalam pelaksanaan percocotan, terutama masalah padi. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk mensukseskan ketahanan pangan, karena mulai dari 5 tahun sampai 3 tahun dan terakhir diputuskan bahwa tahun ini harus suasana pangan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, dan ini harus kita sama-sama kita tuntaskan dan sama-sama kita selesaikan sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandim 0103 Aceh Utara, Letnan Kolonel Kavaleri Mahyar STMM MHI, didampingi oleh Pasipers ada Pak Irwan, sudah berhadir di studio interaktif RRI Pro 1 Lok Semawe pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Mahyar dan jajarannya dapat bekerja dengan baik, tetap menjadi pelayan masyarakat kita ini Pak. Amin, terima kasih, memberikan solusi dan berbagai macam, serta mensukseskan juga berbagai program pemerintah tadi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sinergi yang terbangun antara TNI, Polri beserta masyarakat dapat terus berjalan di negeri kita tercinta ini Pak. Baik, terima kasih Pak Mahyar atas kehadirannya di studio RRI. Mudah-mudahan di lain kali kita dapat berjumpa lagi dan berbincang hal-hal lain tentu yang bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih, dan pendengar serta pemirsa RRI, kami presenter saya Ridwan Zul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kanal Informasi